FM, ngabuburit sahur madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nazwa Putri Novianti di acara Nga-SM, ngabuburit sahur madani. Di acara kita kali ini ada yang beda nih teman-teman, karena sebelumnya kita itu bikin acara kayak narasumber kita itu berceramah nih. Tapi sekarang kita upgrade ke yang lebih baik, kita itu buat acara podcast karena biar lebih seru nih. Di podcast kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Deden Ahmad Hidayat dari salah satu guru SMK Madani Bandung nih. Oke teman-teman semuanya, di SMK Madani Bandung ini biasanya kegiatannya apa aja sih Pak? Oh, banyak sekali, dari kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, atau yang lainnya banyak, seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Cuman yang ngebedainnya adalah yaitu asisten keperawatan, tapi sesuai dengan motonya, aktif dalam ilmu, kreatif dalam karya, mulia dalam akhlak. Gitu, seperti nah, mulia dalam akhlak. Betul ya, sekali. Di kaum milenial sekarang ini banyak sekali orang-orang yang saling iri nih. Bahkan betul sekali. Jika sudah punya rasa irinya ini, dia tuh suka ngomongin ke orang lain kayak, ih orang ini gini, jadi kayak ngehasut orang lain juga nih Pak. Nah, jika di bulan Ramadan ini ya Pak, ada orang yang tidak sengaja untuk bergibah, itu kayak gimana sih Pak? Jadi ghibah itu dijelaskan di dalam Al-Quran, sangat dilarang hukumnya dan jelas bentuknya. Ayatnya itu di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadunna ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarih tumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba atau kecurigaan terhadap seseorang, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lainnya. Menggunjing itu sama dengan kayak ghibah ya. Adakah seseorang di antara kamu yang memakan daging saudara yang sudah mati? Nah, maka tentulah kamu merasa jijik. Ya seperti kita apa ya namanya dulu Mas Sumanto ya. Jadi memakan kanibal. Jadi kanibal, pemakan sesama. Gitu kan? Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi pemakan, apakah merasa jijik atau tidak? Jijik ya. Ketika kamu lagi pasien nih, ada pasien, terus lagi ngebedah, gitu kan? Ketika udah ngebedah minor, ada lemaknya, gitu. Misalkan lemaknya, terus sama kamu jijik tidak? Jijik. Berarti sangat menjijikkan sekali memakan sesama itu kan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam surat Al-Hujurat itu jelas ya, ayat ini menjelaskan ayat muhkamat. Jadi bukan ayat mutasyabihat gitu kan. Apa sih bedanya muhkamat sama mutasyabihat? Kalau muhkamat itu ayatnya sudah jelas dan sudah khusus bahwa orang yang ghibah itu adalah dosa. Di bulan Ramadan itu, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan sebenarnya, mau di bulan Ramadan atau di luar juga sama. Pada dasarnya hukumnya itu adalah ghibah. Ghibah itu adalah dosa. Tetapi apakah setiap orang ada yang boleh untuk membicarakan keburukan orang lain? Apa kira-kira menurut kamu? Aku belum kepikiran nih Pak. Nah, belum kepikiran ya. Nah, ada satu yang diperbolehkan untuk membicarakan keburukan orang lain. Kira-kira apa? Dalam Islam ada satu. Tahu? Tidak. Ketika kamu berada di persidangan, kamu boleh membocorkan semua keburukan-keburukan orang tersebut. Gitu. Dan itu diwajibkan ketika dalam persidangan. Tapi kalau misalkan ghibah itu lebih condong untuk membicarakan keburukan orang lain ketika orang lain tersebut tidak ingin
tidak sesuai dengan keadaannya gitu kan, gitu seperti itu. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja menurut Bapak, Di bulan-bulan biasa di bulan-bulan biasa juga tetap tidak boleh. Iya, seperti itu. Tapi kan kita ini jika sudah iri ke orang nih, kita tuh emang sudah jadi kebiasaannya dia buat bergibah nih. Nah, Bapak punya tips apa sih buat orang nih jadi stop bergibah? Oh gitu. Fokus dengan diri sendiri mungkin. Fokus dengan diri sendiri, perbaiki diri dan terus lakukan yang terbaik gitu. Terus jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini gitu kan. Nah, iri, dengki, ujub, takabur, sombong dan lainnya itu termasuk kepada penyakit hati. Penyakit fisik yaitu demam tipoid, GERD dan lain-lain, itu penyakit fisik ya. Tetapi kalau penyakit hati adalah iri, dengki, sombong, takabur, ujub gitu kan. Nah, salah satunya yang ngegibahin seseorang itu mungkin ada ketidakpuasan dan iri ya. Tapi tidak menutup kemungkinan semua orang itu pernah, asalkan sesuai dengan realitanya. Itu tidak jadi masalah, realitanya. Hidung kamu mancung gitu kan, misalkan hidung kamu pesek misalkan, terus mata kamu sipit, ini ketika berada di posisi belakang itu yang tidak boleh. Tapi kalau dengan realitanya benar, ya itu tidak jadi masalah. Itu kan, misalkan kayak gini, Najwati nu mana sih? Eta anu sipit, oh keingetan, itu nggak jadi masalah, karena itu sesuai dengan faktanya, seperti itu. Tapi jika orang ini ngegibahin ke temennya nih Pak misalnya, dia itu membicarakan sesuai kenyataan, tapi si orang yang digibahinnya itu tidak terima nih. Jadi gimana sih solusinya? Itu tergantung konteks ceritanya. Kira-kira ketika dibicarakan seperti itu, kira-kira membicarakan tentang apa nih? Gitu kan? Perlu nggak kita bicarakan? Gitu kan? Kalau misalkan tidak perlu dibicarakan, mending nggak usah. Tapi kalau misalkan perlu dibicarakan, karena untuk menjadi bahan koreksi yang pertama pribadi dan kedua untuk misalkan suatu organisasi, tidak jadi masalah. Gitu. Terima dan tidak terimanya emang bukti nyatanya toh kayak gitu kan. Kalau misalkan tidak terima, ya kamu jangan melakukan apa yang harus kamu tidak lakukan, seperti itu. Itu simpel sih. Oke. Jadi bergibah ini udah tentu dosa ya Pak ya. Apalagi kalau kita ngomongin orang yang enggak nih. Ngomongin orang yang sesuai kenyataan aja, jika emang salah kata-kata sudah dosa. Betul kan? sekali, betul. Apalagi yang enggak gitu, yang enggak sesuai kenyataannya. Tadi Bapak bilang jagalah hati, jangan kau sakiti. Boleh dinyanyiin Pak? Bukan jangan kau sakiti, jangan kau kotori ya. Oh, jangan kau kotori. Iya, betul sekali. Kalau misalkan ini saya rubah kalimatnya ya. Okay. Kalau misalkan jangan kau sakiti, mungkin Najwa terasa tersakiti sama orang lain mungkin ya. Ya, terasa tersakiti. Nah, saya rubah, jagalah hati, jangan kau kotori, gitu kan? Kenapa jangan kau kotori? Yaitu dengan sifat iri, dengki, ujub, takabur, sombong, seperti itu. Tapi pada kenyataannya lirik lagu itu jagalah hati, jangan kau sakiti kan gitu. Iya. Cuma saya rubah seperti itu. Boleh dinyanyiin Pak untuk penutupan? Wah, kalau misalkan penutupan nyanyi, saya bukan ahli nyanyi. Kalau sedikit bercerita bahwa saya itu tidak suka masuk antara vokal saya dengan gitar. Jadi jangan suruh saya untuk bernyanyi. Oke. Gitu kan. Ya seperti itu sih. Karena waktu kita udah cukup ya Pak ya. Iya. Terima kasih sudah mengisi podcast kita kali ini. Oke. Buat teman-teman semuanya, stay terus sama video-video kita selanjutnya. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Nga SM, ngabuburit sahur madani.